Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Santai atau mau disium-sium gitu? Santai aja. Jadi sifat diskusinya non formal. Kalau di kamera mungkin hanya kelihatan bertiga atau berempat, tapi di sebelah sana masih banyak lagi kok. Teman-teman sekalian, saya di sini bukan bermaksud ingin menggurui atau hayang sok jago atau lebih ingin tahu, tetapi memang salah satu hal yang disarankan atau diharapkan di program Guru Penggerak adalah diseminasi ilmu, artinya ilmu yang diberikan kepada saya di pelatihan-pelatihan itu bisa disebarkan kepada seluruh guru-guru terutama gitu. Jadi asalnya saya mikirnya bagaimana caranya ya, tapi ternyata memang setelah saya diskusikan ternyata kita bisa gitu bikin sebuah fokus group discussion, diskusi-diskusi kecil dalam kelompok-kelompok kecil di sekolah yang sifatnya santai aja, kayak kita ngobrol-ngobrol di obrolan kita biasa, tetapi memang didokumentasikan dengan baik, lalu terarah gitu arah diskusinya, dan mudah-mudahan informasinya sampai bisa menjadi tambahan ilmu buat kita semua ya, demi kemajuan SMA 6 juga gitu. Saya langsung mulai saja. Hatur nuhun ya Bapak Ibu sudah datang sore-sore diganggu sambil kita nunggu kemo gitu dan foto absensi. Jadi fokus diskusi kita ini ya akan membahas disiplin positif dan penerapan segitiga restitusi. Mungkin istilah yang asing gitu, restitusi itu apa? Nah ini yang akan kita coba untuk nanti kita akan coba kupas ya. Ibu-ibu mah kupas lah ya. Kupas bawang. Nah, kalau ada kata disiplin yang muncul dalam benak Bapak dan Ibu, apa sih? Rian, Pak Rian. Pak Rian, mana Pak Rian? Oh, Pak Rian, disiplin dong Pak Rian. Mana Pak Rian? Nggak ada ya? Oh, keluar. Namanya disiplinnya Bapak Rian? Mengikuti aturan. Mengikuti aturan. Sesuai aturan. Pak Budi ini dulu wakil siswa. Pak Budi apa Pak Budi? Tidak melanggar aturan yang telah ditentukan. Oke, tidak melanggar aturan yang sudah ditentukan oleh sekolah. Tadi Pak Mega Mengikuti aturan. mengikuti aturan. Berarti aturan ya kata kuncinya. Ibu Yuli mengikuti aturan ya, bukan nama ikuti bukan nama atur bukan nama kudu dengan tepat dan benar tuh. Oke, ada masukan lagi teman-teman? Pak Dani, disiplin dan Pak Dani. Disiplin. Tepat waktu. Dari kata-katanya dulu, Asik, Pak Dani mah orang akademik. Dari unsur katanya, disiplin dari kata disciple atau pengikut. Yang artinya kamu dan Pak Dani harus mengikuti. Oke. Yang ada di benak kita kalau disiplin itu kan pasti kan aturan ya, pasti mengikuti, pasti patuh, pasti taat, pasti saklek, pasti melarang, pasti memaksa, pasti kudu, pasti yang kayak gitu. Nah, sebenarnya kalau kita lihat dalam konsep disiplin sendiri di Kamus Besar Bahasa Indonesia itu ada beberapa istilah. Yang pertama itu ada hukuman, ya, itu disiplin. Ini negatif semua ini. Perintah, lalu ada bidang ilmu juga, ilmu kedisiplinan. Yang lalu ada pelatihan yang mengoreksi, membentuk atau menyempurnakan kemampuan mental atau karakter moral. Karakter moral. Jadi ada pelatihan drilling. Lalu kontrol yang diperoleh dengan menegakkan ketaatan atau perintah, jadi ada kontrol di situ. Lalu perilaku yang tertib atau teratur atau pola perilaku. Yang 7 pengendalian diri. Sedangkan liangi dalam konteks ilmu disiplin adalah suatu keadaan tertib di mana orang-orang yang tergabung dalam suatu organisasi tunduk pada peraturan-peraturan yang telah ada dengan rasa senang. Nah, agak kontradiktif ya Bapak Ibu ya. Di satu sisi dihukum, di satu sisi ada perintah, harus nurut, harus taat, tetapi kita harus melakukannya dengan rasa senang. Guys, paradoks, nah benar. Kalau kita kan sesuai dengan ketentuan. Nah, Era sekarang anak-anak
Sekolah ramah anak. Nah, ini nanti ada hubungannya Pak Budi dengan sekolah ramah anak, ini menarik nih. Nah, kita lanjut. Jadi dalam benak orang Indonesia, disiplin itu sering dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan nilai kepatuhan, dan selalu diasosiasikan disiplin itu dengan ketidaknyamanan. Kenyaman disiplin itu gitu. Oh, kedah kieu acuk kieu, kedah ini harus seperti ini, harus seperti ini. Kenapa? Karena pemaknaannya menjadi kita harus memaknai sesuatu untuk dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan, jadi kudu patuh. Nah, dalam konteks disiplin seperti itu, sebetulnya ada konteks disiplin yang jauh agak sedikit berbeda yang disebut dengan disiplin positif. Disiplin positif ini artinya apa? Bahwa disiplinnya itu ditujukan bukan hanya untuk menciptakan kepatuhan, bukan hanya untuk menciptakan rasa obey, bukan hanya untuk menciptakan aturan yang saklek yang nggak bisa, ini boleh, ini tidak boleh, atau terlalu banyak larangan, tetapi dibuat untuk mengembangkan hubungan yang bisa saling menghormati. Nah, disiplin positif ini mengajarkan orang dewasa seperti saya untuk bisa bersikap sedikit lebih ramah, tetapi sekaligus tegas pada saat yang sama, bukan bersifat kasar atau keras dengan berbagai hukuman atau sifat yang, atau juga kebalikannya, bersikap permisif gitu, segala macam boleh. Oleh karena itu, kalau dilihat dari yang saya pelajari, disiplin positif memerlukan beberapa asas yang meliputi: satu, ada saling menghormati, ya. Jadi bagaimana kita dalam mendisiplinkan seorang itu punya respek satu sama lain. Kemarin ada kasus di kita, orang anak ditertibkan pada saat masuk ke sekolah terlambat. Tahun sih mana? Udah orang ke jelma. Mungkin ada rasa hormat siswa yang terganggu, merasa terganggu gitu, merasa mungkin. Atau kemarin juga waktu ada insiden rada-rada lumayan kencang di ruang guru gitu, di mana anak ada yang emosi. Mungkin juga itu karena kita, atau bukan hanya dia emosi tetapi saling menghormati. Nah, nanti ada lanjutannya Bapak Ibu ya. Lalu kita mesti yang kedua mengidentifikasi motif dibalik perilaku atau tindakan anak atau siswa. Nah itu tadi, jadi sebelum kita memberikan judgement atau penghukuman, kita identifikasi dulu motifnya, balik perilakunya apa. Siapa tahu kayak tadi anak yang ngamuk itu waktu di ruang guru, setelah diajak ngobrol ternyata mungkin ada sesuatu yang di rumahnya, dia membawa masalah dari rumah, karena segala macam perilaku itu pasti ada motif di baliknya. Dan kadang-kadang treatmentnya tepat, anak bisa disiplin, tetapi kalau treatmentnya tidak tepat, malah jadi bumerang buat kita. Lalu ada komunikasi yang efektif dan keterampilan memecahkan masalah, disiplin yang mengajarkan, bukan bersifat permisif atau menghukum, fokus pada solusi, bukan hukuman, dan memberikan dorongan, bukan ujian. Kayaknya sampai sini mah masih kebayang ya pada Ibu. Nah, ini yang menarik yang saya temukan di pembelajaran pada saat guru penggerak. Ada beberapa ilusi teori kontrol yang diucapkan oleh Dr. William Glasser. Ada beberapa hal yang kita anggap itu benar, tapi sebetulnya itu ilusi gitu. Itu sebenarnya adalah sebuah hal yang perlu dipertanyakan keabsahannya. Yang pertama, ilusi bahwa guru bisa mengontrol murid. Apakah kita bisa mengontrol murid gitu? Tidak. Ya, pada dasarnya kita tidak bisa memaksa murid untuk berbuat sesuatu kalau dia memilih untuk tidak melakukannya. Kalau ilusi kita mengontrol murid itu sebetulnya ketakutan mereka akan hukuman. Sebetulnya ketakutan mereka akan atau hukuman atau ya hukuman gitu. Intinya saya tidak mau kena masalah, oleh karena itu saya ikuti saja gitu apa yang diberitahu oleh guru. Kita menganggap bahwa kita mengontrol murid tersebut, padahal enggak, di luar itu ya perilakunya beda lagi gitu. Nah, ya jadi kita tidak bisa memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid memilih tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal itu terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat ini mah orang menurutku lah gitu. Tongkio di depan Pak Adi, siapa gitu di luar teke. Nah, jadi mungkin seperti itu. Nah,
Bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih oleh murid tersebut. Nah, semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Jadi ilusi yang pertama, guru mengontrol murid. Yang kedua, nah ini yang sering kita lakukan, ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Kadang-kadang kita bilang penguatan positif itu sifatnya pasti akan positif, tapi justru sebetulnya ada penguatan-penguatan positif yang negatif. Anak dapat, kalau kamu dapat nilai 100, kamu saya kasih permen. Positif nggak Bapak Ibu? Positif kan? Dikasih nilai 100 tapi tidak diberi permen. Tapi ternyata tindakan itu membuat anak ingin dapat nilai 100 bukan karena dia ingin berprestasi, tetapi karena dia ingin dapat permen gitu. Jadi kayak penguatan positif juga itu kadang tidak efektif dan bermanfaat gitu. Terbukti suatu usaha untuk mengontrol murid dalam jangka waktu tertentu, kemudian murid akan menyadarinya dan mencoba menolak bujukan kita tadi. Atau bisa jadi murid menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha mengerjakan sesuatu. Jadi tidak selamanya penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Kadang murid jadi terlampau dalam buayan kita, kalau tidak diberi iming-iming dia tidak berprestasi. Kayak kelas saya, kalau bersih dipuji gitu. Dikasih coklat, dikasih apa, begitu coklat tidak ada, kelasnya kotor gitu. Nah itu bahwa penguatan positif kadang tidak bermanfaat. Lalu ini yang kadang-kadang saya yang sering saya lakukan kalau untuk kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Jadi saya sering lakukan itu, ya ilusi bahwa kalau kita menggunakan kritik dan memainkan rasa bersalah anak, kita mengontrol murid dengan cara itu, bahwa kita merasa bahwa karakter mereka akan kuat. Jadi menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk terhadap diri mereka sendiri dan mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadang sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa kita sedang melakukan perilaku ini karena seringkali guru menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Contohnya, kamu teh nggak malu sama orang tua kamu? Kan anak kan begitu dikasih kayak gitu kan, kamu nggak malu? Aduh, orang jadi pandangan terhadap dirinya sendiri adalah merasa negatif. Meskipun kadang-kadang ini benar gitu membuat perilakunya betul, tetapi ya boleh jadi bukan penguatan karakter yang muncul, justru malah pelemahan karakter, atau mungkin dia malah jadi minder, atau mungkin dia malah jadi rendah diri, atau mungkin dia malah ya kalau orang zaman sekarang mah pembunuhan karakter gitu. Nah itu ilusi yang ketiga. Yang keempat, bahwa ini yang saya otokritik buat diri saya sendiri juga gitu, bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Karena kita sudah hidup lebih lama, jadi kita pikir bahwa kita berhak untuk bisa memaksa orang lain gitu untuk melakukan apa yang kita inginkan gitu. Kadang terjadi juga kita kan zaman saya ya saya juga sering melakukan hal itu sih sebetulnya. Tapi ini adalah beberapa teori kontrol yang diutamakan oleh Dr. Gessler. Nah, jadi perilaku-perilaku ini perlu kita sadari dan perlu kita hadapi untuk bisa menjelaskan atau untuk bisa memahami masalah disiplin positif. Dan di sini ada, kalau dulu kita diajarkan teori stimulus response, Skinner, kalau ini teori kontrolnya tadi, Gessler. Realitasnya sama, padahal realitas orang berbeda. Semua orang melihat yang sama, padahal semua orang memiliki gambaran berbeda. Kita berusaha mengubah orang berpandangan sama, padahal beda-beda. Itu orang itu beda-beda, makanya harus bisa fleksibel dalam konsep teori kontrol ini. Ya, orang lain bisa mengontrol saya, padahal sebenarnya saya yang bisa mengontrol diri saya sendiri. Nah, stimulus respons saya bisa mengontrol orang lain, padahal nggak bisa gitu. Nah, ini kaitannya dengan disiplin yang diutarakan oleh Ki Hajar Dewantara, yang sering tadi saya coba disimulasikan di kelas juga untuk membuat konsep keyakinan kelas. Jadi berdasarkan Ki Hajar Dewantara, disiplin yang paling utama itu adalah self disiplin, di mana ada motivasi internal dari dalam diri seseorang. Ya, jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita, yang namanya disebut dengan motivasi eksternal. Nah, yang kita laksanakan itu kebalik, eksternal dulu gitu. Internalnya
ya bisa dipelajari dari yang eksternal gitu. Tapi padahal disiplin yang paling bagus kan ya kita sadar diri, kesadaran tadi. Kalau dalam konteks kurikulum merdeka ya sebagai orang merdeka tadi. Disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai value yang kita hargai sehingga tercapai tujuan mulia. Orang harus bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan karena berdasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai yang universal. Sebetulnya kan aturan-aturan yang kita buat kan ada value nilai universalnya. Contoh kenapa harus pakai seragam? Ya karena keseragaman itu di sekolah itu nilainya apa? Kesetaraan gitu. Jadi supaya membuat setara ya harus seragam. Nah, bagus sih sebetulnya value-nya. Cuman bagaimana cara kita mendisiplinkannya, nah itu harus diperhatikan. Sebagai pendidik, tujuan kita menciptakan anak memiliki disiplin diri sehingga bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai dan motivasi intrinsik, motivasi internal, bukan eksternal ekstrinsik. Nilai kebajikan adalah nilai yang disepakati bersama sebagai keyakinan dan fondasi berperilaku dalam organisasi. Sampai sini, kayaknya mau udah kebayang ya kayak gimana ya? Oke. Nah, ini hubungan antara konsekuensi dan restitusi hukuman. Konsekuensi, restitusi dalam disiplin itu ada 3 aspek feedback dalam penegakan disiplin. Yang pertama penegakan disiplin yang sifatnya berupa hukuman. Hukuman ini sifatnya mungkin tidak terencana atau tiba-tiba dan anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Contoh, ada anak datang nggak bawa topinya dibalik sama saya langsung bicarakan, balik aja topi, set. Itu hukuman gitu, meskipun hukumnya secara verbal. Artinya saya berfungsi sebagai penghukum satu arah dan murid hanya menerima. Tidak ada kesepakatan atau tidak ada pengarahan. Nah, hukuman bisa diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid anak disakiti oleh perbuatan atau kata-kata. Ini salah satu feedback dari disiplin. Apakah ini disiplin positif? Bisa jadi dan bisa tidak, tergantung bagaimana caranya kita memberikan konsep hukuman tadi. Tetapi orang sering menganggap bahwa ini adalah mana sih yang bagus itu hukuman konsekuensi restitusi, tergantung konteksnya gitu. Ya, jadi bukan berarti hukuman itu salah, tapi bagaimana cara kita dalam memberikan hukuman tadi. Bukan berarti tidak boleh gitu. Kalau kemarin dalam diskusi di CGP saya sempat berargumen banyak soal hukuman konsekuensi restitusi ini. Ada yang tidak pro dengan hukuman sekolah ramah anak itu artinya tidak ada penghukuman gitu. Ya kalau anaknya datang-datang sambil mabok, kata saya di sekolah bawa peso gimana? Kalau di restitusi itu diajak ngobrol gitu, enak, kenapa anda? Itu kan nggak bisa. Jadi tentatif. Lalu yang kedua ada konsekuensi. Mungkin kalau Bu Yuli ya sering Bu Yuli ya konsekuensi itu apa Bu Yuli? Timbal balik ya. Jadi sudah disepakati Ban, kalau misalkan kita terlambat, konsekuensinya adalah ini. Kalau kita melakukan hal ini adalah konsekuensinya ini ya. Jadi kalau konsekuensi itu sifatnya sudah terencana atau disepakati, sudah dibahas, disetujui oleh guru dan murid. Ini merupakan sebetulnya upgrade naik dikit dari hukuman. Kalau hukuman itu sifatnya spontan dan biasanya hanya top down saja. Konsekuensi ini sudah ada dialog. Kalau tadi kan disiplin positif kan ada unsur dialognya kan ya. Nah, konsekuensi ini kita sudah mengadakan dialog dan kesepakatan dengan siswa. Artinya siswa juga tahu apa yang akan dia terima kalau misalkan dia melanggar aturan-aturan disiplin tertentu. Nah, konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya bisa diukur. Misalkan 3 kali tugasnya selesai, kamu nggak boleh gitu, nggak boleh ngapain, atau kegiatan di luar, kamu ngobrol, kamu harus keluar, atau kehilangan waktu bermain kalau di TK mah gitu, di apa sih, di setrap gitu zaman dulu mah ya. Jadi ada seperti itu. Nah, ini sebetulnya sudah mengarah kepada perilaku disiplin positif dari konsekuensi karena sudah ada dialog antara guru dan siswa. Dan yang terakhir adalah restitusi. Nah, ini mungkin istilah baru. Restitusi ini sebetulnya ke arah bagaimana siswa bisa merefleksikan apa yang mereka perbuat dan apa yang mereka kesalahan apa yang mereka sudah lakukan. Yang agak ngeri di generasi Z sekarang ini kalau buat saya adalah anak-anaknya tidak tahu kalau dia salah gitu. Nah, itu yang agak-agak
Ngerti gitu. Nah, si restitusi ini adalah sebetulnya cara berdamai dengan situasi, bagaimana menciptakan kondisi bagi murid untuk bisa memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat, kita Gleason. Jadi intinya dalam restitusi ini adalah kolaboratif. Selain diskusi, selain ada komunikasi, restitusi ini lebih tinggi lagi, yaitu kolaboratif, mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi yang terakhir, restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Dan nggak ada tuh yang senang salahnya gitu. Kadang-kadang salah, ego kita tidak menerima bahwa kita salah gitu, makanya ada penolakan. Tetapi dengan restitusi dan dialog ini, proses menciptakan prakondisi positif buat siswa, penekanannya bukan bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain gitu. Kalau salah kan kita kan ingin nyenangin guru aja, pokoknya mah gitu, ya Pak saya minta maaf gini-gini. Padahal itu hanya perilaku menyenangkan orang lain. Tetapi di sini bagaimana cara kita sebagai seorang guru bisa lebih dalam lagi untuk membuat siswa belajar untuk merefleksi tindakannya, lalu mempertanyakan kembali nilai-nilai atau value-value yang ada dalam dirinya, apakah betul atau salah, apakah sudah sesuai atau belum. Lalu yang terakhir adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Ini hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Saya ingin lebih fokus kepada restitusi. Tetapi sebelum pendekatan restitusi, ketika murid berbuat salah, guru menanggapi intinya dengan mengajak murid berefleksi dengan apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka menjadi pribadi yang lebih baik dan menghargai dirinya, kembali ke dirinya masing-masing. Mungkin kesannya rada-rada terlalu belas kasih gitu atau gimana gitu, tetapi memang pada dasarnya pendekatan restitusi ini kondisional juga Bapak dan Ibu. Jadi tidak bukan semuanya itu bisa menggunakan pendekatan restitusi, tetapi saat ada situasi di mana kita bisa membuat siswa merefleksikan diri terhadap apa yang mereka salah gitu dan melakukan pendekatan restitusi, ya saya pikir kenapa enggak gitu. Karena selama ini pendekatan kita lakukan dalam disiplin polanya selalu punishment, hukuman, konsekuensi, ya baru seberapa konsekuensi gitu. Ini salah satu hal yang baru yang saya dapatkan juga. Nah, konsep restitusi ini berkaitan dengan posisi kontrol guru, ya. Jadi ada beberapa posisi kontrol dari guru yang perlu kita pertimbangkan. Yang pertama, saya banget ini, posisi guru sebagai penghukum. Jadi seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang yang menjalankan posisi penghukum selanjutnya menantikan bahwa sekolah membuka sistem alat yang lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, ya patuhi aturan, kudu. Tong pakai sepatu hidung, tong pakai mana nggak pakai sepatu bodas, kudu pakai sepatu hidung. Nges, pokoknya nges, pokoknya gitu. Itu posisi. Ini bukan salah atau tidak salah ya, bukan benar atau salah, tetapi ini merupakan gambaran nyata di dunia pendidikan itu ada beberapa posisi yang memang seperti itu. Apakah salah? Tidak juga. Kadang kita perlu ada dalam posisi penghukum. Ini debat juga saya dengan teman-teman saya di CGP, ada yang harus lembek, harus ini, harus soft gitu. Kadang-kadang kalau kita di SMA, kadang ada kita harus ada dalam posisi penghukum. Ya Pak Budi, penghukum, Pak Budi kan dulu dia maju cibir gitu. Ya itu kalau tindakannya memang kurang begitu, tidak, anaknya tidak bisa dikasih tahu, terus apa? Kadang kita ada dalam posisi ini. Posisi yang kedua, kepada ibu, pembuat merasa bersalah, biasanya ibu-ibu ini kan. Ya Bu, pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lembut, membuat rasa bersalah ini menggunakan keheningan, membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut seperti di BP mungkin. Saya itu sangat kecewa sekali dengan kamu. Anaknya harus ngerasa, aduh itu salah orang kayak gitu. Berapa kali coba Bapak harus kasih tahu gitu misalkan kayak gitu. Terus gimana coba kalau mana nyaho mana teh pikiran. Si anaknya jadi merasa bersalah gitu. Iya, ada positifnya dan negatifnya. Positifnya adalah yaitu tadi anak tahu bahwa dia salah. Tetapi negatifnya kalau dia sampai
rendah diri kalau sampai dia merasa bahwa oh nya orangnya troublemaker kieu jadi bener segala macam. Nah, di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk terhadap diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Apa nggak boleh ada dalam posisi ini? Boleh saja gitu, udah bermain peran gitu kita kadang-kadang. Ya, jadi bukan berarti ini tidak diperbolehkan, boleh saja, tetapi ada langkah yang lebih baik kalau dalam konsep restitusi. Kadang-kadang suka gitu ya Bu Yuli kan lemah lembut gitu. Gimana coba kalau ketahuan sama bapak dulu? Gimana? Sambil dimakan loh, ini santai jadi juga seminar ya. Ya, sambil minum, sambil makan santai. Nah, itu posisi kontrol dulu. Ada nggak Bu kayak gitu di sekolah? Banyak ya Bu. Oke. Kita bawa pisau. Yang ketiga, posisi sebagai teman. Ini yang rada asik deh. Guru posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berusaha mengontrol murid melalui persuasi dan bujukan. Biasanya ramah gitu, ya. Posisi teman dan guru bisa negatif atau positif. Positif terjalin hubungan yang baik antara guru dan murid. Guru akan menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Ayo bantu, ayo, yo bisa ya, yo. Terus ramah gitu sama siswanya sampai siswanya berpendapat bahwa itu adalah seorang teman. Itu konsumsi di situ, diambil sendiri. Tetapi hal negatif adalah apabila nanti guru tidak membantu atau guru tidak sesuai dengan keinginan dia sebagai seorang teman, atau gurunya mendadak galak, atau gurunya mendadak keras, atau gurunya mendadak tidak sesuai dengan apa yang ekspektasi dia sebagai seorang teman, maka murid akan kecewa, dia akan sedih. Nah, akhir saya pikir Bapak Ibu teman saya gitu, padahal bukan. Nah, harus hati-hati Bapak dan Ibu untuk memposisikan kita kontrol guru sebagai seorang teman gitu. Jangan sampai malah jadi blunder, jangan sampai malah jadi berbalik merugikan kita gitu. Nah, yang keempat ini adalah guru yang suka mengobservasi dan memantau dari jauh. Aku tandai kau, nah ini. Aku tandai kau, ini cirian aku bapak saya. Nah, itu pemantau. Nah, budak do band boy band di kelasnya salah ya. Nah, contren. Cirian. Nah, ini posisinya pemantau. Jadi posisi guru yang mengawasi dan bertanggung jawab dengan perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau biasanya berdasarkan peraturan-peraturan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi dengan murid. Ya. Sebagai seorang menjalankan posisi pemantau, itu ya dia akan memantau dan melihat situasi dan kondisi siswa. Biasanya guru yang kayak gini tuh guru yang diam-diam tapi punya catatan banyak gitu terhadap siswa. Ada guru yang kayak gitu, banyak juga di sini gitu. Dan biasanya mereka sifatnya tidak menghukum tetapi lebih bijak lagi ke arah konsekuensi kalau pemantau ini. Yang terakhir, nah ini konon katanya ini adalah posisi guru yang paling baik katanya. Kayak sepak bola sebagai manajer. Sangat mulia sekali di sini posisi guru yang saya yakin berat banget untuk bisa memposisikan diri kita sebagai seorang manajer. Manajer ini posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab perilakunya, mendukung murid menemukan solusi, lalu juga menjawab pertanyaan-pertanyaan siswa, menganalisis kebutuhan dirinya atau orang lain. Nah, di sini sebagai manajer murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya dan kebutuhan orang lain dengan penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada gitu. Jadi manajer ini hubungannya tadi dengan restitusi tadi. Ya. Kalau manajer pasti nanyanya apa yang diyakini. Kalau siswa salah, lalu apakah kamu yakin kamu salah? Kesalahannya itu apa? Lalu bagaimana cara kamu memperbaikinya? Konsekuensi maupun feedback dari disiplinnya itu diserahkan kepada siswa. Apa sih yang mau kamu perbaiki, mau kamu laksanakan untuk memperbaiki kesalahan kamu?
Jadi di sini diharapkan siswa dengan posisi guru sebagai seorang manajer, siswa dapat memahami kesalahan dirinya sekaligus memperbaiki dengan faktor dorongan intrinsik gitu dari dalam. Memang berat sih sebetulnya, tapi dah kudu, tapi dah berat, tapi ya begitulah ceritanya. Separuh jalan Bapak dan Ibu. Sabrina. Oke, separuh jalan. Dari tadi kan saya ngobrol terus gitu kan tentang materi, tentang restitusi, tentang konsekuensi, tentang hukuman, tentang posisi dan peran kontrol guru. Nah sekarang saya punya studi kasus. Pak Vega bisa dibaca? Sabrina. Hari itu bangun Nah. terlambat. Studi kasus. Sabrina hari itu bangun terlambat dan terburu-buru sampai di sekolah. Dia pun akhirnya sampai di gerbang sekolah, tapi baru menyadari kalau tidak menggunakan sepatu hitam seperti tertera di peraturan sekolah. Di depan pintu kelas, Bapak Lukman memperhatikan sepatu Sabrina yang berwarna coklat. Asik. Sabrina berusaha menjelaskan bahwa dia terburu-buru dan salah menggunakan sepatu. Bapak Lukman menanyakan Sabrina, apa peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu? Sabrina menjawab, sudah mengetahui sepatu harus berwarna hitam, namun terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Selain tidak mungkin kembali pulang karena rumahnya jauh sekali, Pak Lukman tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku dan mengatakan, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu salah, sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu kalau tidak bisa mengenakan sepatu sesuai peraturan. Sabrina meminta maaf dan memohon kembali kepada Pak Lukman agar tetap dapat mengenakan sepatunya dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya. Namun Pak Lukman tidak mau tahu. Tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup ambil sepatu di rumah atau diantarkan sepatu ke sekolah, ya sudah, kamu tidak bersepatu saja seharian di sekolah. Sekarang copot sepatumu dan silakan belajar tanpa sepatu seharian. Sabrina pun dengan berat hati mencopot sepatunya dan memberikannya kepada Pak Lukman. Oke, di video mah gak ada Pak Lukman ya. Bukan Pak guru Lukman tapi ini TU. Ini kasus yang sebenarnya simpel gitu, tetapi sering terjadi gitu. Ya, tiap hari lah ketemu gitu kasus kayak gini gitu. Nah menurut Bapak dan Ibu, gimana sih situasinya gitu? Posisi kontrol apakah yang dilakukan sama Pak Lukman tadi? Ada yang bisa kita diskusikan? penghukum. Bang, penghukum. Oke, kenapa penghukum? Karena tegas memberi atau hukuman sesuai dengan peraturan. Oke. Ada komunikasi, ada diskusi dengan siswa? Ada. Ada. Tetapi diskusinya tidak berjalan dengan positif Ya. gitu loh. Ya. Nah, kira-kira bisa nggak di sini kita gunakan restitusi di sini? Bisa nggak kita gunakan konteks restitusi? Tanggapan prioritas ini kejadian sehari-hari. Posisi kontrol Pak Lukman jelas sebagai seorang penghukum. Tanya hayang nyaho, berat, pokoknya copot sepatu. Ya. Gus gitu. Nah, apakah kita mau pakai hukuman? Apakah kita mau pakai konsekuensi atau mau kita pakai restitusi gitu? Nah, kalau dalam konteks restitusi kita mesti mempertimbangkan hal yang namanya segitiga restitusi. Nah, ini adalah konteks segitiga restitusi. Jadi di awal itu ada menstabilkan identitas, ada validasi tindakan yang salah, lalu menanyakan keyakinannya, menanyakan keyakinan agama ya, tetapi value atau nilai yang ada dalam dirinya. Jadi menstabilkan identitas itu seharusnya tidak perlu terburu-buru Pak Lukman ini langsung menjudge, tetapi pertama kita tenangkan dulu, distabilkan dulu, karena
Anak yang bersalah itu pasti merasa bersalah. Sudah tahu dia bersalah. Kecuali yang tidak merasa bersalah ya. Harus kita bawa sadar bahwa dia itu salah. Nah, harus ada persabilan identitas dulu. Kata-kata kuncinya itu biasa. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan melakukan. Jadi dihubungkan dulu. Dibikin bahwa dia tidak perlu takut akan kesalahannya dulu gitu. Lalu yang kedua, dipertanyakan tentang alasan-alasannya. Restitusi itu kan sifatnya kolaboratif kan ya, sifatnya berkomunikasi. Nah jadi permasalahannya sekarang, alasan terlambatnya kenapa? Jadi kita nggak bisa penghukum main pukul rata alasannya kenapa, kecuali kalau rumahnya di Gang Manggis gitu terlambat ya kayaknya posisinya penghukum kalau seperti itu. Iya. Tidak perlu direstitusi gitu, ya kurang cocok gitu. Banyak banget yang berdekat. Yang rumahnya Nah, justru itu kalau di kita, nah ditanyakan lagi gitu, alasannya kenapa, lalu kemudian bagaimana sih, coba digali lagi. Pak kalau misalkan masalah banyak gimana? Ya balik lagi tentunya bisa ya hukuman gitu, karena atau konsekuensi. Jadi tergantung gitu sifatnya Bapak Ibu yang fleksibel. Jadi bukan berarti restitusi ini memang bagus, tetapi penerapannya itu ya tinggal tergantung dan fleksibel terhadap hal-hal yang terjadi di keseharian kita. Lalu yang terakhir ditanyakan, oke, kamu kalau pakai sepatu hitam tuh kenapa gitu? Lalu keyakinan apa yang sudah disepakati? Ya. Peraturan itu kan sebetulnya keyakinan atau value nilai yang sudah disepakati oleh keseluruhan siswa gitu dan guru. Jadi nilai tersebut harus dikembalikan. Sadar nggak bahwa kamu tuh menggunakan sepatu yang salah? Lalu ditanya, bagaimana caranya untuk kamu bisa memperbaiki ini? Kadang-kadang cukup, aduh maaf Pak, kalau misalnya kita tidak cukup dengan meminta maaf, kayaknya misalkan nggak bisa, coba pikirkan apa yang bisa kamu lakukan untuk bisa bukan mengganti, tetapi bisa kamu lakukan untuk bisa memperbaiki situasi ini. Nggak bisa Pak, misalkan besok sekolah kalau tadi Sabrina kan nggak bisa Pak, sepatu saya kan rumahnya jauh, jalan dia sudah coklat. Ya sudah Pak, mulai besok misalkan kalau ada komunikasi, Bapak catat saja saya kalau misalkan saya berbuat salah, maka nanti konsekuensinya apa. Saya mau misalkan dari Sabrina sendiri, saya mau tugas kebersihan selama berapa di kelas gitu. Nah itu datangnya bukan dari kita, tetapi harus datang dari siswanya sendiri saat dia selesai untuk bisa menerima kesalahan dia, untuk bisa tahu kesalahan dia seperti apa. Sebetulnya restitusi ini adalah hal yang biasa kita lakukan sih sebetulnya gitu, tetapi memang konsepnya tenggelam dalam konsep-konsep lain, terutama konsep disiplin dari eksternal gitu. Nah ini yang menstabilkan identitas. Gak ada manusia yang sempurna, gak apa-apa, kita juga pernah salah, yuk kita bareng-bareng. Karena kenapa? Posisi dia salah itu dia sudah tahu bahwa dia salah. Ini untuk anak-anak yang hidung ya, tapi untuk anak-anak ya sebenarnya dari situ kan relatif gitu. Karena kita bisa lakukan ini, kadang kita tidak bisa juga gitu untuk melakukan ini. Tetapi sebaik-baiknya adalah yang menggunakan restitusi tadi. Langkah pertama, stabilkan identitasnya karena dia lagi galau, dia melakukan kesalahan, ya sudah kita coba untuk perbaiki itu. Jadi kita stabilkan dulu identitasnya. Lalu yang kedua, kita validasi tindakan yang salahnya. Kita ajak siswa untuk menyadari tindakan yang salah, sekaligus mengenali alasan. Ada diskusi, ada dialog, ada kolaborasi. Dan yang terakhir menanyakan keyakinan. Mengajak siswa menghubungkan perilaku kesalahannya pada nilai-nilai kebajikan yang disyakini dan disepakati bersama. Nah sekarang itu dalam konteks KBM atau sekolah itu sudah, tata tertib itu sudah ada beberapa yang harus dirubah dengan konsep keyakinan kelas, konsep keyakinan bersama, keyakinan sekolah. Jadi di IKM itu nanti akan seperti itu arahnya di implementasi kurikulum. Jadi kalau saya jadi Pak Lukman, maka yang akan saya lakukan yang pertama adalah menstabilkan identitas dulu. Saya akan coba tanya, oke, coba benar atau salah. Lalu yang pertama stabilkan identitas, yang kedua memvalidasi tindakan yang salah. Kenapa kamu terlambat? Coba ceritakan kenapa menggunakan sepatu selain kata, oh Pak kemarin kehujanan, kemarin begini.
Nah kita coba untuk berdiskusi. Ya memang agak lama sih kalau sifatnya massal. Iya, lama. Agak rumit juga. Ini kemarin saya sempat diskusikan juga. Iya kalau satu merestitusi anak itu dengan panjang lebar 10 menit. Namun 50 kok itu lama. Tapi kan ini studi kasusnya hanya Ya makanya dianalisa dulu. betul harus dianalisis dulu dan memang ada tidak cocok-cocokan gitu. Tetapi memang harus dicoba gitu pendekatan dengan menggunakan institusi. Dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan, apakah terlambat itu baik atau tidak, kenapa harus menggunakan sepatu hitam, apa yang kamu bisa lakukan untuk memperbaiki situasi ini. Oh iya Pak, saya minta maaf misalkan terus adanya. Saya nanti akan tugas tiket saja, sebagai konsekuensinya. Ya itu muncul dari diri anak itu sendiri. Dengan muncul kayak gitu kan dia ada self refleksi atau refleksi dari dalam dirinya untuk bisa memperbaiki kesalahannya. Begitu Bapak dan Ibu, mari kita berdiskusi. Ada yang mau kita obrolkan dari materi tadi? Krik. Beres. Juga nambahan. Sok, sebelah sini Bu, biar terlihat oleh kamera. No, sini, oke, mantap. Nah, Kamu pokoknya. Pangotopin. Oke, saya akan menambahkan dari segi kasus tadi yang dibacakan. Ya, di kelas dilihat dari permasalahan anak tersebut terjadi, tentunya kita menganalisa dulu kasusnya yang terjadi. Yaitu sejauh mana anak memanajerial pada saat dia akan mempersiapkan sekolah. Pada saat manajerial atau persiapannya dinamakan, salah satu tadi yang namanya peraturan sekolah kan terabaikan, sehingga hal yang kecil yang memang secara refleksi dan rutin itu suatu yang tidak memberatkan terabaikan. Yaitu tadi satu kesiangan, dua memakai sepatu. Kesiangan otomatis tadi yang proses awal dari siang persiapan dari subuh, mungkin kalau muslim dan punya indikatornya kan yang namanya subuh. Setelah subuh itu salah satu indikator untuk persiapan anak berangkat ke sekolah. Apalagi kalau dari malam persiapan itu lebih baik. Betul. Ya, nah dari anak persiapan malam lebih baik itu berketahuan bagaimana konsep manajemen anak untuk mempersiapkan masa belajar. Jadi kalau memang berakumulatif sampai kesiangan, sampai salah satu tadi ya secara proses satu dianalisa apa betul anak itu melakukan itu atau memang sebelumnya punya track record ya salah satunya berapa kali kesiangan, berapa pelanggaran. Tapi kalau memang dia murni kesiangan, otomatis juga tidak perlu khawatir ya, mungkin dalam proses pelajaran juga anak itu tidak ada masalah, rajin, baik, kesiangannya kosong, nilai bagus, ya begitu akan nilai anak itu tidak perlu sanksi yang berat. Tetapi kalau memang seharinya boyband, girlband, ya pasti namanya guru piket juga, Iya. akan berat. Tinggal kesiangan, lu kesiangan lagi, ya lagi sebulan terus sampai 10, belum ya tidak lain, ya seragamnya ya tidak lengkap, tentu akan beda penanganannya. Ya jadi tadi kuncinya proses analisa anak tersebut baik secara personal maupun baik secara jangka pendek maupun jangka panjang. Lalu kita mengambil putusan yang bijak. Dan saya yakin setiap guru pasti akan memberikan putusan bijak. Dan putusan itu yakinlah itu juga bagian proses dari pembelajaran. Itu saya mau belajar membaca tulis unggul. Ya, anak dari datang ke sekolah juga melangkah itu sudah proses pembelajaran. Anak tidak terlambat juga proses pembelajaran. Anak memakai sepatu sesuai proses pembelajaran. Anak dikasih punishment juga proses pembelajaran. Sebab endingnya yakin itu untuk kebaikan anak. Asik, mantap tepuk tangan Pak Fadel. Variasi ya. Tapi benar ya Pak Budi, berarti tadi harus ada analisis ya, berarti harus ada validasi ya tindakan yang salah kan, betul kan? Harus ada dialog gitu. Jadi
database. Betul, validasi itu bisa juga kita diskusi, bisa juga melihat track record, tapi itu adalah validasi alasan kenapa siswa ini melakukan hal tersebut. Artinya dalam disiplin positif ya kembali ada dialog antara kita dengan siswa dan ada peran kita tidak hanya berperan sebagai penghukum saja atau berperan sebagai orang yang eksekutor, tetapi berusaha bagaimana menyeimbangkan, mungkin bisa sebagai teman atau manajer, mungkin juga pemantau nanti dengan catatan-catatan anekdot-anekdot yang kita buat, atau ya memang kalau sangat terpaksa itu tadi kemudian kita bisa berperan sebagai eksekutor atau sebagai penghukum. Tapi tetap dalam proses pembelajaran. Nah betul, tetapi untuk proses pembelajaran. betul, tetapi ini adalah sebuah karena kita menghargai anak datang ke sekolah sudah Ya. belajar. Betul. Teknis penanganannya bagaimana. Nah itu, jadi jangan langsung kayak Pak Lukman tadi gitu, langsung tiba-tiba jebret-jebret gitu loh. Ya betul, kemudian melangkah dari rumah pun itu sudah merupakan proses belajar. Dia punya niat ke sekolah pun itu sudah merupakan proses belajar, sudah punya niat. Apalagi Desmana Cimahi. Apalagi mohon maaf Bapak dan Ibu yang menonton di YouTube, apalagi Sumandam Cimahi ya dengan karakternya yang unik-unik siswanya. Itu kadang-kadang jadi. Saya sengaja ngambil permasalahan yang sederhana karena dari permasalahan yang sederhana juga sebetulnya bisa kita lakukan segitu institusi, apalagi permasalahan lain yang memang lebih rumit dan lebih kompleks. Apalagi masalah yang sifatnya rumit. Yang anak harus sadar apa yang diberikan oleh guru tindakan itu tadi Mendidik. Untuk mendidik. Nah, anak harus sadar, artinya ada refleksi diri ya Pak Budi ya. Oke, ada refleksi diri, berarti memang Pak Budi perannya sebagai apa Pak Budi? Pendidik. Manajer. Manajer doi. Manajer. Manajer. Apalagi ruang lingkup anak disiplinkan dari ujung kaki sampai rambut kecuali di sekolah. Tuh. Sekolah ya. Ada lagi. Berarti Pak Budi Kamu sudah, ini apa nudutan harus? berarti Pak Budi sudah berperan sebagai manajer. Kasih tahu tangan Pak Budi. Makasih. Ada lagi tanggapan teman-teman? Tadi mungkin bukan menambahkan ya, mau bertanya aja. Itu kan salah satu fokusnya, nggak usah pakai itu lah. Oh, nggak kedengeran. Takutnya nggak kedengeran. Ini kan diskusi ya Pak ya. Iya, diskusi. Ngobrol kita kan baru jam 4 yang tenang aja. menerangkan kan menanyakan keyakinan itu kan yang ketiga menanyakan keyakinan ya. Nah yang mau di sharingkan gimana sih cara kita biar semua anak tuh keyakinannya sama. Kadang suka nemu kasus gini, Bu kenapa sih sepatunya harus hitam misalnya. Itu kan udah aturan biar disiplin. Atau misalnya suka nemu kasus itu kenapa kos kakinya pendek, Bu ngewa kalau pakai kos kaki panjang misalnya buat mereka kayak gitu. Ada yang hal-hal yang buat mereka tuh nggak masuk di keyakinan mereka gitu, kayak mungkin kayak anaknya Pak Budi anaknya Pak Budi si Wildan sering ditegur, Wildan baju dimasukin biar rapi, Bu udah ini celananya dong nggak bisa dong udah beberapa kali. Nah berarti itu sudah institusi, itu sudah ditanya dulu kan, kenapa gitu? Iya, tapi kan pada akhirnya itu melanggar peraturan juga. Nah itu harus seperti apa kalau ada yang seperti itu? Siap. Untuk kasus-kasus misalnya kecil kayak, Bu deh saya kan bawa ciput mah di tas tapi nggak mau dipakai dan suka pusing. Nah kan itu keyakinan beda-beda buat tiap orang. Makanya harus ada kesepakatan akan keyakinan kelas tersebut, karena keyakinan kelas intinya peraturan itu kan kesepakatan ya Bu ya. Sebetulnya tinggal perubahan nomenklatur saja. Yang tadinya top down aturan itu dari atas, kita yang pemerintah dalam konsep disiplin positif ini dirubah menjadi anak-anak itu mencoba untuk memunculkan yaitu tadi apa yang mereka inginkan tadi gitu ya, keyakinan tadi. Jadi ya itu ada kesepakatan intinya Bu, bukan individu. Kalau individu pasti semua orang punya kepentingan masing-masing, tetapi nah ini sebetulnya materi yang berbeda ya, keyakinan kelas Bu ya, keyakinan kelas, keyakinan sekolah. Jadi anak untuk mencapai sebuah kesepakatan harus tahu nilai-nilai apa yang mereka akan sepakati bersama. Contohnya nilai kebajikan, kerapihan di sekolah. Apa sih yang harus disepakati bersama di sekolah? Kalau peraturan di sekolah pasti atribut harus lengkap. Oke. Tetapi kalau dalam konsep disiplin positif di keyakinan kelas itu bisa
kata-kata dilarang atau segala macam itu bisa dikurangi gitu. Value-nya apa? Oh misalkan value-nya nilainya berpakaian rapi adalah cerminan siswa yang baik. Misalkan itu poinnya. Nah nanti ditawarkan kepada seluruh siswa di kelas, misalkan kita punya keyakinan kelas atau keyakinan sekolah gitu ya. Apakah ini value yang akan berlaku buat kita semua? Jadi bukan dari kita sebagai guru harus, kita kan memaksa disiplin yang tadi kan disiplin yang eksternal kan, memaksa siapa tahu anak-anak bisa dia bisa ngerti gitu. Tetapi sekarang kita balik dalam disiplin positif pola pikirnya dirubah dibalik. Jadi anak sendiri punya value yang mereka akan coba laksanakan, mereka akan coba taati. Kemudian value tersebut disepakati oleh mereka bersama dengan kata-kata disiplin, dengan kata-kata positif tadi. Lalu kemudian nanti dipajang sebagai kesepakatan bersama. Jadi bukan peraturan, bukan saya memaksa kamu untuk melakukan ini, tetapi ini adalah hal yang kita sepakati bersama. Jadi nanti kalau pada saat anak-anak itu nanya, Bu kenapa saya di razia sepatunya kayak pendek? Kan ini kan kesepakatan kamu, nggak boleh pakai, kamu nggak boleh pakai pendek. Intinya mah adalah bottom up Bu. Jadi dari anak-anak dulu kesepakatannya mereka rencanakan sendiri, baru nanti dimasukkan ke dalam konteks rules gitu, konteks apa yang boleh dan do's dan don't gitu. Selama ini kan itu tadi, balik lagi tadi ke disiplin itu kan memaksa. Nah dalam disiplin positif dibalikkan menjadi kesepakatan yang mereka buat bersama. Bahkan harusnya nanti ada materi lagi, mungkin kalau kita mau diskusi lagi ada materi tentang nilai-nilai keyakinan kelas yang kalau di dalam dalam sekolah yang sudah melakukan implementasi kurikulum merdeka, terus mereka sudah mengkonsepkan masuk keyakinan kelas ini, di sekolah itu tidak ada peraturan kelas. Jadi sebelum kita mulai belajar di awal harus sudah jelas keyakinan kelasnya apa. Itu hal pertama. Biasanya hal pertama yang kita lakukan di kelas ngapain? Kita mau ngasih itu kan, ngasih matrikulasi, pembelajaran segala macam. Nah kalau nanti dirubah sebelum pembelajaran, sebelum lari ke belajar kata Pak Budi juga dari melangkah gitu. Jadi apa sih keyakinan kelas kita? Lalu apa yang mau kamu lakukan? Lalu apa konsekuensinya kalau kamu melakukan hal ini? Jadi diharapkan dengan punya kayak gitu dalam diri mereka juga, mereka sudah punya, oh iya, saya melakukan ini bukan karena saya takut aturan, bukan karena saya takut Pak Adi, bukan karena saya takut Pak Vega atau takut sama Ibu, tapi karena ini adalah value yang berusaha untuk saya jalani. Ini adalah value penting yang berusaha untuk saya atau kami taati gitu. Nah itu Bu, kenapa beda-beda ya, harus value-nya disamakan dulu. Makanya nanti ada peraturan, ada bukan peraturan, keyakinan kelas, ada keyakinan sekolah dan yang lain-lain. Bisa beda-beda ya tiap guru. Betul. Tetapi nanti kan dikembalikan ke sekolah. Jadi nanti ada kita punya keyakinan sekolah sendiri yang dimaksud dengan ya tata tertib sekolah tadi. Cuman dalam disiplin positif, satu, nomenklatur kata-katanya dirubah dari melarang, tidak boleh, dirubah kata-katanya menjadi kata-kata yang lebih positif dan punya nilai lebih secara afeksi. Contoh, tidak boleh membawa senjata tajam. Bikin keras di sekolah. Kekerasan bukan budaya kami. Udah beres. Berarti mereka Pak Ya? tidak boleh membawa senjata. Tidak boleh membawa senjata tajam. Kan itu aturan kan gitu kan, sekolah nggak boleh membawa senjata tajam. Tapi kalau dalam konsep disiplin positif itu bisa dijadikan keyakinan sekolah bahwa kekerasan bukan budaya sekolah, kekerasan bukan budaya Semarang Cimahi. Itu udah jelas. Begitu anak bawa senjata tajam, ini kan kita udah sepakat nih bareng-bareng. Dan justru itu menghimpunnya itu harus dari bawah. Jadi harus bikin pooling, harus bikin apa, sehingga hal-hal yang menjadi aturan main di sekolah ini adalah semua dari kesepakatan. Bahkan guru sekalipun gitu dilarang tidak boleh masuk, misalkan ada aturan guru tidak boleh masuk terlambat ya. Kenapa masuk terlambat? Ya mungkin karena gurunya sendiri belum sadar dan belum menyadari bahwa value yang dia miliki adalah tepat waktu. Kita ingatkan dengan budaya positif tadi, tepat waktu menjadi etos kerja 96 Cimahi misalkan. Ya
Jadi ada perubahan nomenklatur Bu Ani nih yang buat kayak gitu. Budaya positif Bu. Perubahan nomenklatur kata-kata aja. Tapi bukan hanya sekedar kata-kata saja, tetapi dengan merubah kata positif anak-anak bingung loh, anak-anak kita kabur kalau merubah kata positifnya. Tadi aja saya sempat coba kemarin, anak merubah kata dari misalkan peraturan dilarang buangnya, tidak boleh buang sampah sembarangan. So kalimat positif apa sih yang bisa membuat ini lebih bisa kamu terima, atau value-nya apa? Mereka sudah tahu nilai kebajikannya, bahwa nilai kebajikannya adalah kebersihan. Tapi untuk merubah kata-katanya karena saking kita terbiasanya, teman lagi. Padahal kan kebersihan, hidup sehat, kebersihan itu menjamin hidup yang lebih sehat. Kan itu sebetulnya ada nilai, ada apanya juga Bu, ada literasinya juga. Nah itu sebenarnya panjang gitu. Nah diharapkan seperti itu sih tujuannya disiplin positif tadi. Saya juga baru belajar Bu, karena saya guru yang selama ini memang tidak positif gitu. Disiplinnya dengan gaya hardcore gitu, dengan gaya armet dan penuh kayak gitu. Tapi memang setelah saya mempelajari modul-modul dan segala macamnya, jadi ternyata banyak gitu cara yang bisa kita lakukan. Begitu mungkin Ibu yang Begonok ada lagi mau diskusikan Bu Ani? Nggak apa-apa, justru saya minta maaf lebih saya terlambat. Ada yang mau tambahin balik disiplin positif dan segitiga restitusi lagi ngobrolin. Intinya mah refleksi ya Bu ya, intinya mah ada kolaborasi dan refleksi. Mangga Bu Ani. Ojol sebagai seorang kapiten pengajar praktik aja ya. Kalau untuk budaya positif itu ya pertama mengawali dari diri kita ke siswa, kemudian mengajak siswa dan rekan sejawat ya untuk budaya positif. Nah diantaranya ketika kita membuat kesepakatan dibuat kalimat yang positif tadi ya. Ya itu kemudian segitiga. Ini masuk segitiga restitusi. Segitiga restitusi juga ketika ada permasalahan mengacu pada segitiga restitusi. Udah tadi? Udah gitu. Ya intinya mah ada kolaborasi antara dan diskusi antara kita dengan pihak siswa yang berbuat kesalahan, dan intinya mah kalau kata Ki Hajar Dewantara ya itu di self disiplin diri, menyadari kesalahannya ya Bu ya, menyadari apa yang salah lalu berusaha untuk membuat sendiri konsekuensinya ya. Anak diajak untuk gimana sih cara kamu untuk memperbaiki ini gitu. Jadi bukan merefleksi diri sendiri. Tidak ada tuntutan. Bukan tuntutan seperti suruhan dari kita tapi anak menyadari sendiri apa yang terjadi, kemudian bagaimana mengubah menjadi hal yang lebih positif. Contoh kalau kita lagi mengajar di kelas, siswa ini misalkan bermasalah waktu di kelas 10, 11, ketika di kelas 12 kita bertemu dan anak ini mengulang lagi, kita langsung menyalahkan dengan membicarakan hal-hal yang sebelumnya. Harusnya yang sekarang itu dibuat ke arah yang bagaimana memperbaikinya ke arah positif dengan anak ini menyadari apa yang salah tersebut. Kemudian bukan menjadi apa yang pada saat itu hal yang salah membebankan kesalahan kepada siswa atas kesalahan yang sebelumnya, padahal yang dihadapi adalah yang sekarang yang baru gitu. Ya misalkan itu. Contoh saya juga pernah merasakan seperti itu ya pada anak ini kelas IPS 3, 12 IPS 3. Kamu tahu nggak, kamu itu bisa naik itu sebetulnya gara-gara belas kasih sayang dari orang tua digeret gitu. Harusnya mah tidak naik kamu itu, saking keselnya. Iya. Tapi setelah itu saya menyadari bahwa hal itu salah. Salah. Yang kita hadapi adalah anak yang sekarang, dan untuk menyadari dari pikiran positif berubah menjadi pikiran hal yang positif yang sekarang ini, karena sebelumnya itu sudah terselesaikan. Itu contoh ya, jadi saking keselnya sehingga ke anak tersebut menyebutkan begitu. Pastilah kita semua pasti
Apalagi saya Bu. Jadi diskusi itu kembali lagi kepada kita juga ya selain Betul. Dan fleksibilitasnya dilakukannya Bu ya, tergantung peran gurunya juga gitu kan sebagai tadi kita sudah bicarakan peran guru sebagai penghukum, sebagai teman, sebagai yang harus kita perbaiki sekarang. Kadang ketika melihat program guru penggerak ini orang belum tahu keseluruhan menganggapnya apa itu menghamba ya, apa itu anak mengambang kepada siswa. Harus merdeka. Tapi setelah mempelajari bahwa hal tersebut adalah berkaitan dengan tadi mengembalikan lagi anak kepada fitrahnya ya, bahwa ketika belajar anak itu harus bahagia. Yang paling penting bahagia, sehat dan bahagia. Mau mengerjakan tugas, belajar, bagaimana jika anak belum merasakan apa itu sehat dan bahagia. Mungkin itu ya Pak Adik, masih benar. Oke Bu, terima kasih Bu Ani. Bu Ani mau udah meluruskan satu angkatan, mantap. Angkatan pertama. Aduh kapan lulusnya? Oke, ada lagi yang mau kita diskusikan teman-teman? Cukup ya? Kayaknya udah kemok juga, udah bisa. Udah jam 4 sekali 5 juga. Teman-teman, rekan-rekan guru sekalian, demikian diskusi kita. Tadi Pak Budi. Anak Pak Budi. Narsum Pak Budi. 400 jam. 400 jam. Jadi teman-teman terima kasih sudah hadir pada momen ini. Ini tuh diskusi kayak gitu seharusnya sering ya Bu ya kita kerjain gitu. Jadi apapun sebetulnya yang punya punya informasi, yang punya didiseminasikan kepada teman-teman yang lain. Kebetulan ini sebetulnya bukan melulu hanya program GP saja, tapi memang saya punya concern untuk bisa mendiseminasikan ini kepada rekan-rekan semua gitu. Terima kasih sudah datang, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita. Amin. PowerPoint-nya nanti saya masukkan di grup GTK. Terima kasih. Untuk barang bukti. Foto Jangan lupa nanti foto bareng juga gitu untuk bukti fisik. Karena kita juga jadi kalau fokus kritis kasusnya nggak perlu apa sih formal. Tapi yang penting nanti ada barang buktinya dan segala macam. Oke, hatur nuhun teman-teman sekalian, mari kita tepuk tangan buat diri kita sendiri. Ya. Terima kasih. Ya, mangga Bu, mari kita foto di sini juga boleh. Foto RK. Tuh, 2 tik. Lagi. Tuh, 2 tik. Tuh, 2 tik. Tuh, 2 tik. Asal lupa-lupa ya. Terus Pak Budi sok loba Pak Budi mah neakeun hari. Oke, terima kasih teman-teman. Atur nuhun saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun, selamat sore. Terima kasih. Sama-sama. Baik ya.